Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube SMP IT Rahmaniyah Boarding School bersama saya, Idham Aji Wiranata, yang kita sama-sama hari ini akan belajar mata pelajaran yang paling kita senangi. Apa? Yaitu matematika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab selanjutnya. Kemarin kita telah belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Ini untuk matematika kelas 9 ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, supaya kita lebih diberkahi dalam menuntut ilmu, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap anak-anakku? Oke, kita mulai. Kompetensi dasar pada hari ini adalah, nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita mengidentifikasi fungsi kuadrat. Yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Oke. Nah, yang pertama, kita mengidentifikasi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu dapat digunakan untuk memodelkan banyak fenomena kejadian nyata ternyata. Contohnya seperti gedung di samping. Nah, menurut kalian kira-kira mana yang merupakan, mana dari bagian gedung ini yang merupakan bentuk fungsi kuadrat? Masih bingung tentunya ya. Karena ini baru pertama. Oke, lanjut. Nanti kalian akan tahu sendiri mana bagian gedung tersebut yang merupakan bentuk atau aplikasi dari bentuk fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, apa sih bedanya fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Terus, bagaimana bentuk sebuah fungsi kuadrat? Ada yang sudah belajar mungkin? Nah, fungsi kuadrat itu dapat didefinisikan sebagai fungsi polinom yang memiliki peubah dan variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Loh, berarti sama dong dengan persamaan kuadrat juga pangkat tertingginya 2, Pak. Oh, tentu beda. Di sini ada ciri-ciri khusus. Kalau persamaan kuadrat, masih ingat bentuk umumnya? Bentuk umumnya apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena persamaan ada sama dengan 0. Sedangkan kalau fungsi kuadrat, bagaimana bentuk umumnya? Ini dia. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini tidak ada sama dengan nolnya, tapi ada fx. Tentu kalian waktu kelas 8, sewaktu kalian di kelas 8, kalian pernah belajar tentang fungsi. Nah, ini adalah fungsi bentuk kuadrat dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Fx di sini yaitu sebagai bayangan hasil dari x. Dan x di sini sebagai sebagai domainnya. Dan A di sini adalah koefisien x kuadrat, B adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Jadi, kalau fungsi kuadrat itu ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, bedanya tipis, tapi sangat berbeda. Oke, terus Pak, apakah fungsi kuadrat harus selalu fx? Enggak juga. Fx itu kan maksudnya di sini adalah fungsi f terhadap x. Boleh kita ganti jadi gx, boleh kita ganti jadi hx, mx, lx, terserah. Ya, itu sebagai pelambangan dari fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama saja untuk kalian bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, gambarlah fungsi kuadrat dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 9. Soal ini ada di buku paket kalian. Jadi ketika kalian belajar ini, silahkan sambil membuka buku paket kalian. Ya, sambil kalian buka buku paket kalian agar apa yang dijelaskan dengan kalian membuka buku paket, kalian lebih paham, lebih nyambung lagi. Oke, kita lanjut. Nah, penyelesaiannya kita punya nih langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, pilihlah nilai-nilai sembarang untuk x, kemudian substitusikan ke dalam fungsi tersebut sehingga mendapatkan pasangan berurutan.
X, fx. Apa itu X, fx? Bingung ya? Nah, di sini ada ketentuan. Nah, karena fx sama dengan y, ini pernah kalian pelajari di kelas 8 kemarin, maka dapat kita tuliskan fungsi pasangan berurutan X, fx, kita dapat tuliskan bentuk lainnya adalah X, y. Ini yang lebih familiar ya kalian ya, X, y. Ini adalah sebuah titik koordinat ya, atau pasangan berurutan. Oke. Dan langkah yang pertama kita buat dulu tabel pasangan berurutan. Ini untuk memudahkan kita sebenarnya ya. Nah, tabel tersebut terdiri dari 4 kolom ya. Ada kolom pertama diisi dengan X, variabel X. Kolom kedua diisi dengan fungsinya. Fungsinya di sini fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 9. Kolom ketiga kita isi dengan fx sama dengan y, dengan ketentuannya ini ya. Sehingga kolom keempat kita isi titik koordinatnya itu x, y. Nah, kan tadi disuruh pilih nilai-nilai sembarang untuk X. Nah, kalau Bapak memilih angka terendah dulu, 0. Boleh kalian milih min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, atau 1, 2, 3, 4. Jadi boleh memilih bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Oke? Bapak milih 0 dulu. Bapak milih nilainya 0, X-nya sama dengan 0. Artinya, X-nya sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam fungsinya. Fungsi mana? Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x plus 9. Sehingga menjadi apa? Menjadi seperti ini. Artinya X-nya kita ubah menjadi 0 ya. 2x kuadrat, karena X yang sama dengan 0 maka menjadi 2 kali 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat berapa? 0. 0 kali 2 tetap 0 dikurang 8x. X-nya kita ganti 0 jadi 8 kali 0. 8 kali 0 berapa? Tetap 0 ditambah 9. 0 kurang 0 tambah 9 berapa? Ya, betul. Yaitu 9. Nah, tadi kan X-nya sama dengan 0 dan hasilnya adalah sama dengan 9-nya. 9 itu apanya sih? Nah, 9 itu adalah Y-nya. Maka kita dapat titik koordinat yang pertama yaitu X-nya 0, Y-nya 9, sehingga titik koordinatnya 0,9. Kita lanjut. Mau milih angka berapa ya? Ya, 1 aja yang paling dekat dengan 0. Nah, kita substitusikan lagi satunya ke dalam fungsi tersebut. 2x kuadrat menjadi 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 dikali 2, 2 dikurang 8x. Kita substitusikan satunya jadi 8 kali 1. Berapa 8 kali 1? 8 ditambah 9. 2 dikurang 8 ditambah 9. 2 kurang 8 berapa ya? Iya, min 6 ditambah 9 berapa? 3. Sehingga kita dapat titik koordinat yang kedua dengan X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3, menjadi titik koordinatnya adalah 1,3. Gimana? Mudah dong? Oke, kita lanjut. X yang ketiga, Bapak milih angka 2. Oke, maka di sini 2x kuadrat berubah menjadi 2 kali 2 kuadrat. 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Dikali 2 sama dengan 8. Dikurang 8x, yaitu 8 kali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Ditambah 9. 8 dikurang 16 ditambah 9. 8 kurang 16? Ya, min 8. Ditambah 9? 1. Betul sekali. Maka kita dapat kita dapat titik koordinat yang ketiga, yaitu X-nya 2, Y-nya 1. Jadi titik koordinatnya 2,1. Lanjut, angka berikutnya. Bapak pilih 3, mendekati 2 kan? Lebih mudah. Oke, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan 9. Kali 2 berapa? Ya, 18. Dikurang 8X. 8 kali 3. 8 kali 3? Ya, 24 ditambah 9. Sehingga menjadi 18 dikurang 24 ditambah 9. 18 kurang 24. Ya, negatif 6. Tambah 9? 3. Maka kita dapat titik koordinat yang keempat adalah X-nya 3, Y-nya 3, jadinya 3,3. X, Y-nya 3,3. Selanjutnya titik yang terakhir berapa ya? X-nya ya? Ya, 4 aja lah ya. Karena lebih dekat dengan 3 ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini 2x kuadrat, maka X-nya kita ganti 4. 4 kuadrat berapa? 16 dikali 2, ya 32. Dikurang 8x, X-nya kita ganti 4. 8 kali 4, 32. 32 ditambah 9. Sehingga menjadi 32 dikurang 32 ditambah 9. 32 kurang 32, 0 tambah 9. Ya, 9. Titik yang terakhir kita dapat titik koordinatnya X-nya adalah 4, Y-nya adalah 9, menjadi 4,9. Gimana? Mudah kan? Ini cuma penghitungan dasar. Pasti kalian bisa. Bapak yakin.
Selanjutnya, langkah selanjutnya. Nah, kumpulkan pasangan berurutan tersebut, lalu beri nama sehingga menjadi titik-titik koordinat. Kalau Bapak mau namain yang, nah ini namanya, A-nya itu adalah, di sini ya, A-nya itu adalah 0,9. Titik B, Bapak kasih buat yang 1,3. C-nya 2,1. Yang D, yang titik 3,3, Bapak namain titik D. Yang koordinat 4,9 Bapak namain titik E. Boleh, terserah kalian, boleh K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, terserah kalian. Di sini Bapak memberi nama titik koordinat 0,9 itu adalah titik A, titik koordinat 1,3 adalah titik B, titik koordinat 2,1 adalah titik C, titik koordinat 3,3 adalah titik D, dan titik koordinat 4,9 adalah titik E. Setelah itu apa? Persiapkan alat-alatnya atau amunisinya. Apa saja amunisinya? Yang pertama, buku berpetak. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, alat tulis. Itu yang penting. Lanjut ke langkah berikutnya. Buatlah diagram Kartesius pada buku berpetak. Nah, di sini kita buat dulu diagram Kartesius. Ada yang tahu Kartesius? Masih ingat dong? Pasti dong. Dari SD kalian telah belajar diagram Kartesius. Pasti kalian bisa. Nah, di sini garis yang mendatar adalah garis X. Dan garis yang horizontal adalah garis Y. Titik 0 ada di tengah-tengah atau pertemuan X dengan Y. Setelah itu, letakkan titik koordinat tersebut pada diagram Kartesius. Nah, tadi titik A itu 0,9. Artinya 0 satuan X, 9 satuan Y. Berarti 0-nya itu berarti tetap di 0 ya. Dan 9 kotak. Nah, 9 karena Y-nya adalah 9, maka ke atas ya. Kalau ke bawah kan negatif. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Maka 0,9 di mana titiknya? 9 kotak ke atas dari 0. Nah, ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0,9 adalah titik A. Sekarang titik B, yaitu 1,3. Nah, artinya apa 1,3? 1 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas. Ya, 1 kotak ke kanan dulu, 3 kotak ke atas. Ada di mana? Nah, di situ. Yaitu titik B-nya itu adalah 1,3. Sekarang titik C. Titik C itu 2,1. Di manakah titik C? Artinya apa? 2,1 yaitu 2 kotak ke kanan, ya, dan 1 kotak ke atas. 2 kotak ke kanan, 1 kotak ke atas di mana? Nah, di situ titiknya, yaitu titik C, 2,1. Titik D, 3,3. Artinya 3 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas. Kita titikkan di titik tersebut ya. Jadi titik D, 3,3. Kita beri nama juga. Yang terakhir, titik E, 4,9. Berarti 4 kotak ke kanan, 9 kotak ke atas. Nah, di sini adalah titik E. Nah, kalian juga boleh lebih. Misalkan mau ada titik F, titik F, G, H, I, J. Boleh, terserah kalian. Boleh ditambah lagi titiknya. Artinya ketika kalian menambah titik, kalian juga harus menambah permisalan X-nya. Kalau tadi Bapak kan dari X-nya Bapak pilih 0, 1, 2, 3, 4. Boleh kalian tambahkan 5, tambahkan 6, tambahkan 7, itu X-nya. Nanti kalian dapat Y-nya. Baru dapat koordinat yang baru. Silahkan. Ini kebetulan di Bapak batasi hanya sampai E saja, sampai 5 titik. Dan setelah itu selanjutnya adalah hubungkan titik-titik koordinat dengan kurva mulus. Kita hubungkan dari titik-titik A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Sehingga membentuk kurva seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui, gambar kurva yang kalian baru buat ini adalah grafik fungsi kuadrat dari fungsi fx sama dengan 2x min 8x plus, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 9. Ini adalah grafik fungsinya ya, yang bentuknya seperti U, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang perlu kalian ketahui juga, yang perlu kalian ingat. Pada grafik fungsi itu juga disebut dengan parabola. Ini bentuknya juga disebut dengan grafik parabola. Selanjutnya, titik tertinggi atau titik terendah pada grafik fungsi ini kan ada titik belok nih. Nah, itu disebut titik puncak. Nah, titik puncaknya ada 2. Ada titik balik minimum atau nilai minimum dan titik balik maksimum atau nilai maksimum. Sekarang saya tanya, Bapak tanya, ini kira-kira titik baliknya minimum atau maksimum? Ya, titik terendah atau titik tertinggi ya? Betul sekali, di sini ada titik terendah. Titik terendahnya ada titik mana? Lihat, kan dari grafik fungsinya dari atas ke bawah, balik lagi. Nah, itu titik balik. Titik balik maksimum atau minimum? Pintar, titik balik minimum. Dia di titik apa? Di titik C.
C. Titik C berapa? 2,1. Ini adalah titik balik minimumnya, yaitu titik C 2,1. Gimana? Gampang kan gambarnya? Pasti bisa kalian. Nah, sekarang setelah kalian paham dengan itu semua, tadi berarti di gedung tersebut yang merupakan grafik fungsi kuadratnya yang mana? Ya, yang bagian melengkung atasnya itu adalah grafik fungsi kuadratnya. Dan tugas kalian sekarang adalah yang pertama menyiapkan amunisinya. Amunisi yang pertama adalah buku paket Platinum Matematika kelas 9. Ini terbitan 3 serangkai. Silahkan disiapkan. Yang kedua adalah buku berpetak. Ya, yang ketiga adalah penggaris, yang keempat adalah alat tulis. Tugasnya dari mana? Pasti dari buku kalian. Di evaluasi mandiri 1, di situ ada gambarlah fungsi-fungsi kuadrat berikut dan tentukan titik puncaknya. Fungsi yang harus kalian gambar yang pertama adalah fungsi gx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x dikurang 6. Fungsi yang kedua adalah fx sama dengan 2x min 8. Silahkan kalian gambar sesuai dengan langkah-langkah tersebut di buku kotak-kotak kalian ya. Paham pasti? Nah, ketentuan tugasnya yang pertama adalah setelah tugas selesai dikerjakan, maka kalian tuliskan juga. Jadi di buku kotak-kotak tersebut kalian tulis juga nanti di akhir. Tulis kesimpulan atau perbedaan apa yang kalian dapatkan. Perbedaan apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua grafik fungsi tersebut ya. Pasti ada perbedaannya dong. Coba kalian simpulkan apa perbedaannya dari kedua grafik fungsi tersebut. Selanjutnya, tugas yang telah kalian kerjakan, selanjutnya kalian foto atau kalian scan biar lebih kelihatan ya, lalu diupload melalui link yang akan Bapak bagikan ke kelas masing-masing ya. Nanti wali kelas akan membagikan linknya. Ya, silahkan nanti kalian kerjakan. Boleh nanti sesudah bentuk yang melengkung itu mau kalian warnai juga boleh biar kelihatan. Silahkan asal tulisannya jelas dan terlihat ya. Jangan lupa ini tugas individu. Tugasnya ada tadi ya. Maka video ini harus ditonton sampai akhir agar kalian tahu tugasnya yang mana. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan. Ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian. Dari Bapak cukup sekian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.